Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sabiyyihi wa habibihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Amin Kampung Cibedug yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah memegang ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita yang hadir, juga keluarga kita, saudara kita, di hari kiamat mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, dan kita oleh beliau diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, pengajian rutin kita pada malam ini kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pembacaan Suratul Fatihah pada malam ini kita khususkan yang pertama untuk jamaah kita yang setiap malam Senin beliau selalu hadir di pengajian rutin, duduknya di sebelah sana. Beliau alhamdulillah rajin hadir ngajinya, konsisten, komitmen, istiqomah, yaitu saudara Rano yang tadi malam menurut informasi di sekitar kawasan KSP mendapatkan musibah kecelakaan. Kita bacakan Fatihah untuk saudara Rano bin Bapak Salam, juga untuk putra saya, anak tercinta saya, anak pertama almarhum Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin yang telah wafat sekitar kurang lebih 20 hari yang lalu. Tepatnya almarhum Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin ini dipanggil oleh Allah pada hari Ahad tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2021. Sekarang tanggal 29 diambil 15, berarti kurang lebih berapa hari tuh? 14 hari ya. Ya, 14 hari ya, 2 minggu berarti ya. Yang saat ini sudah berada di alam barzah 2 minggu.
Kita doakan Rano yang mengalami musibah kecelakaan, juga anak saya. Untuk Rano semoga oleh Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kesembuhan dari cedera yang dialami yang disebabkan kecelakaan tersebut, juga diberikan kekuatan zahir batin, kekuatan iman, dan keluarganya diberikan ketabahan, kesabaran. Demikian pula untuk almarhum Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin yang sudah 14 hari berada di alam barzah. Semoga di alam barzahnya senantiasa berada dalam rahmat Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, diterima iman, Islam, ihsan, amal soleh yang dilakukannya semasa hidupnya. Kemudian alam barzahnya semoga oleh Allah diluaskan, dipangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan semoga almarhum dijadikan min ahlil jannah, dijadikan dari golongan ahli surga. Ruhnya oleh Allah dikumpulkan bersama ruhnya orang-orang yang soleh. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
tanhallu bihil uqadu bariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sabi'i yaumal hisab salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rijik bin Husain bin Shihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman agama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah pengajian rutin Masjid Jami' Al-Amin, rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan pengajian kita malam ini kita sudah berada di malam tanggal 20 di bulan Muharram tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 di bulan Agustus tahun 2021. Materi taklim yang akan kita bahas pada malam ini yaitu mengenai merasa nikmat dekat dengan Allah dan merasa pahit, merasa sengsara jauh dari Allah. Jadi memang orang-orang Islam ada yang hatinya merasa nikmat ketika dekat Allah, ketika mendekati Allah. Salah satu di antara contohnya orang Islam yang hatinya merasa nikmat, merasa senang, kalau bahasa anak muda merasa enjoy, asyik dekat dengan Allah, asyik ketika mendekati Allah. Kalau ada orang Islam yang seperti ini, itu tandanya bahwa orang Islam tersebut dia sudah mendapatkan halawatul iman. Cirinya dia sudah memperoleh dari Allah yang disebut halawatul iman. Apa artinya halawatul iman? Halawatul iman itu artinya manisnya iman. Jadi sudah merasakan manisnya iman. Iman itu terasa manis, lebih manis daripada madu. Orang kalau sudah mendapatkan halawatul iman dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan manisnya iman, ciri-cirinya orang tersebut kalau badannya di bawah salat, salatnya khusyuk. Salatnya merasa tenang. Salatnya merasa asik, merasa nikmat. Sehingga berlama-lamaan di dalam sholat tidak ada masalah baginya. Kalau badannya di bawah zikir,
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, bahkan 10.000, bahkan 100.000 dibawa zikir, badannya terasa nikmat. Nikmat. Saking nikmatnya dia lupa kalau dia sedang berada di alam dunia. Dia asik merasa nikmat dengan turun rahmat Allah kepada dirinya. Orang kalau sudah mendapatkan halawatul iman, ketika badannya dibawa untuk baca Quran, dia baca Quran pengen lama. Dibawa tahajud, malah melek bukannya ngantuk. Badannya dibawa duduk di tempat ngaji, merasa senang, merasa asik, merasa enjoy, merasa nikmat. Bahkan ngajinya 1 jam masih merasa kurang. Nah, kalau ada orang seperti ini bisa merasakan seperti ini, itu tandanya dia sudah mendapatkan halawatul iman. Sudah mendapatkan manisnya iman dari Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita halawatul iman. Selain Allah nggak ada yang bisa. Dan halawatul iman ini, manisnya iman ini, oleh Allah tidak akan diberikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang pilihan Allah. Hanya orang-orang tertentu lah yang Allah kehendaki, yang Allah pilih untuk diberikan halawatul iman. Jadi artinya kalau badan kita dibawa sholat asik, nikmat, enjoy, malah pengen berlama-lamaan di dalam sholatnya. Ketika badan kita dibawa baca Quran asik, nikmat, enjoy, 1 juz masih kurang, 2 juz masih kurang, terus. Ketika badan kita dibawa tahajud malah melek bukan ngantuk. Itu ciri badan yang nantinya oleh Allah pantas dijadikan ahli sorga, pantas masuk ke dalam sorga. Itu badan beruntung namanya. Ada lagi yang sebaliknya, badan suwe, awakna suwe, dibawa sholat ngalah gering. Tapi lamun dibawa nonton film cagur, jag-jag, segor. Komo lamun dibawa nonton dangdut mah, artisna 5 orang di luar panggung make rok mini, katingali pahana mulus, getisna mulus, biwirna burum pakai gencu, golis irungna mancung siga si Petruk, mata belok, dagu bagaikan telur dibelah 2, postur tubuhnya bagaikan gitar, wah rambutnya panjang. Dia asik sampai dia joget, sampai dia berani nyawer 100.000, 200.000 enggak sayang. Padahal ketika istrinya minta uang untuk resiko sulit ngasih. Anaknya minta jajan aja 10.000 malah diomelin. Tapi kalau untuk nyawer dia enggak sayang. Badannya dibawa taat, merasa sakit, merasa gelisah, merasa tidak nyaman. Enggak betah badannya dibawa taat, enggak betah badannya dibawa sholat, enggak betah badannya dibawa baca Quran, enggak betah badannya dibawa sholat tahajud. Bawaannya pengen cepat selesai, sholatnya pengen cepat selesai. Enggak betah badannya duduk di tempat pengajian, padahal ngaji enggak lama, cuma 1 jam kurang lebih, tapi dia akan merasakan lama sehingga pantatnya terasa panas, gual geol kiri kanan. Ini lama amat si Ustadz ngajinya, menggerutu. Nah, kalau ada orang seperti ini merasakan hal-hal seperti ini, itu cirinya dia tidak mendapatkan halawatul iman. Badan yang seperti ini disebut badan suwe, badan pi cilakaun, badan pi narakaun, badan yang nantinya oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau badan kita dibawa sholat merasa nikmat, kita harus beruntung, harus bersyukur. Itu mahal, itu karunia Allah. Badan kita dibawa zikir asik, melayang, khusyuk, sampai-sampai Allah terlihat dengan mata batinnya. Ini mahal, ini karunia ini. Enggak diberikan oleh Allah kepada setiap orang, hanya orang-orang yang Allah pilih saja. Para jamaah, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang merasa nikmat dekat dengan Allah dan merasa pahit
merasa ketir jauh dari Allah. Seyogianya bagi kita selaku orang yang beriman kepada Allah, agar hendaknya kita merasakan nikmat ketika sedang dekat dengan Allah, ketika sedang melakukan ibadah kepada Allah, ketika sedang melakukan approach, pendekatan diri kepada Allah, atau ketika kita sedang mendekatkan Allah melalui ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah yang disunahkan. Dan kita harus merasakan pahit, getir, nggak enak, bahkan tiba-tiba badan kita sakit manakala kita sedang jauh dari Allah. Hati terasa hampa, gelisah, gundah, gulana, resah, gelisah, galau, nggak ada ketenangan ketika kita jauh dari Allah. Insya Allah, apabila kita bisa merasakan nikmat ketika dekat dengan Allah, dan kita bisa merasakan pahit getir ketika kita jauh dari Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan halawatul iman. Apabila kita mampu mementingkan dan mengutamakan perintah-perintah Allah dari perintah-perintah yang lainnya, dan kita mampu melakukan istauhasun nafsi. Apa itu istauhasun nafsi? Istauhasun nafsi itu memutuskan kecintaan yang dicintai, yang disukai oleh hawa nafsu. Itu disebut istauhasun nafsi. Jadi memutuskan terhadap kecintaan hawa nafsu. Apapun yang disukai, apapun yang digemari, apapun yang didemeni, apapun yang dicintai oleh hawa nafsu, kita putuskan. Biasa hawa nafsu, kata Allah, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong, memotivasi, mengajak kepada manusia untuk melakukan perbuatan perbuatan jelek, perbuatan dosa. Jarang orang nafsu tahajud, jarang orang nafsu pengen baca Quran, jarang orang nafsu pengen puasa, jarang orang nafsu pengen duduk di pengajian. Nafsu itu biasanya cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Nafsu kepada wanita, nafsu kepada harta, tahta, jabatan. Itulah nafsu. Kalau nafsu ini kita perturutkan 1 menit saja, bisa merusak keimanan kita. Berapa banyak orang membunuh itu karena memperturutkan hawa nafsu. Berapa banyak orang melakukan perzinahan itu karena memperturutkan hawa nafsu. Berapa banyak orang mencuri, menipu, itu karena memperturutkan dorongan hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah isya ya? Ya minta ridhonya lah, 5 menit lagi lah. Ya, nama juga ada pengajian. Maaf. Maka setiap kita orang yang beriman itu harus berusaha untuk bisa melakukan istauhasun nafsi, memutuskan terhadap kecintaan nafsu, yakni menjauhkan diri dari setiap perbuatan yang dicintai, dari setiap perbuatan yang disukai oleh hawa nafsu, yaitu segala macam perbuatan maksiat, segala macam perbuatan munkarat, segala macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Seorang ulama besar yang termasuk dalam kalangan Udamaul Arifin, yaitu para pembesar ahli makrifat, orang-orang yang ahli makrifat, orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik,
orang-orang yang sudah bisa melakukan hubungan kepada Allah dengan baik, dengan akrab, orang-orang yang dekat kepada Allah, yaitu yang bernama Syekh Abu Bakar As-Shibli. Syekh Abu Bakar As-Shibli. Kita percepat. Beliau bertutur kata, "Lau juktum halawatal wuslah la'arabtu mararatal qati'ah." Seandainya kamu telah merasakan nikmatnya atau manisnya dekat dengan Allah, maka niscaya kamu akan mengetahui dan akan merasakan betapa alangkah pahitnya, betapa alangkah getirnya jauh dari Allah. Itu para wali ketika jauh sedetik saja dari Allah, badannya sakit. Para wali ketika sakit badannya, dekat dengan Allah, tiba-tiba sembuh. Khariqul adat, di luar kebiasaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebaliknya, kalau dekat Allah bawaannya panas, gerah, enggak betah. Tapi kalau jauh dari Allah, wah, senang. Itu kita, karena kita bukan wali. Ya kita wali paling wali nikah, wali murid. Bagi orang yang beriman, yang ahli ibadah, yang ahli taat, yang ahli taqarrub, yang ahli mendekatkan diri kepada Allah, jauh dari Allah merupakan siksaan yang berat bagi mereka. Mereka akan merasakan kepahitan yang amat sangat pahit dan ketir, lebih pahit daripada buah jadam. Apabila mereka jauh dari Allah, maka mereka terus berusaha bagaimanapun caranya mendekati Allah dengan meningkatkan kualitas keimanannya, dengan meningkatkan kualitas ketakwaannya, dengan meningkatkan prestasi ibadahnya kepada Allah. Mereka mengerjakan ibadah bukan hanya sebatas ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, bahkan mereka melakukan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah. Itulah para kekasihnya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Maka oleh karenanya, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, dan beliau sering berdoa kepada Allah dengan doa berikut. Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaik. Allahumma rzuqni ladzata wajhikal karim ladzatan nadari wajhikal karim wasyauqi ila liqaik. Apa itu artinya? Ini doa Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi aja yang levelnya Nabi, yang pangkatnya Nabi, yang pangkatnya Rasul, yang pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul. Satu-satunya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pernah mengatakan kepada Nabi Adam, "Innahu ay Muhammadun lahabul halqi ilayya." Sesungguhnya dia Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang paling aku cintai sealam jagat raya. Bahkan Nabi Muhammad derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Bahkan Nabi Muhammad lebih mulia daripada sorga. Yang notabene beliau hamba Allah yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah saja, beliau selalu berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma rzuqni ladzatan najari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaik. Artinya, ya Allah, berilah aku rizki dengan kenikmatan memandang wajahmu yang mulia. Tuh, Rasulullah minta rizki kepada Allah, rizki berupa kenikmatan memandang wajah Allah yang mulia. Kalau kita minta rezeki bukan itu. Ya Allah, beli aku rezeki yang banyak, uang yang banyak, istri yang banyak, mobil yang banyak, kuda yang banyak, bebek yang banyak, entok yang banyak. Kalau kita berdunia melulu, itu kita. Para jamaah, kalau Rasul minta rezeki kenikmatan berupa memandang wajah Allah. Artinya ketika beribadah khusyuk, seneng, resep, adem, ayem, tenang hatinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmatnya rindu berjumpa denganmu.
Rasulullah berdoa kepada Allah, mohon rezeki berupa nikmat, rindu ingin berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu bukan hanya nanti di sorga. Di dunia kita harus berusaha untuk menjumpai Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita makrifat kepada Allah. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Tingkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah. Seluruh ibadah-ibadah baik yang wajib bahkan yang sunnah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu cara kita untuk menjumpai Allah. Kalau di dunia sekarang ini kita sering mendatangi Allah, berbentuk ibadah kepada Allah, berbentuk sholat, berbentuk baca Quran, berbentuk berzikir dan lain sebagainya, maka tentu nanti di sorga pun kita akan berjumpa dengan Allah. Dan nikmat sorga yang paling nikmat tidak ada lagi kecuali berjumpa dengan Allah. Nikmat-nikmat surga yang lainnya nggak ada apa-apanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Al-Fakir mengingatkan kepada diri sendiri juga kepada saudara Al-Fakir seiman seagama. Satu, lakukan ketaatan ibadah kepada Allah apapun bentuk ibadahnya dengan istiqamah, secara kontinu, secara istimror, terus menerus dengan tiada bosan dan jemu, dan dengan israr yang disertai dengan perasaan suka resep di dalam hati kita semata-mata libtighai mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah. Karena adanya gerakan ketaatan ibadah kepada Allah menunjukkan adanya gerakan makrifat kepada Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Nasoihul Ibad. Seorang ulama pengarang kitab Nasoihul Ibad mengatakan, harokatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harokatal jismi dalilul hayat. Adanya gerakan badan kita melakukan ketaatan kepada Allah, adanya gerakan badan kita melakukan ibadah kepada Allah. Contohnya seperti sholat, kita bergerak, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud. Pokoknya adanya gerakan badan kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah itu menunjukkan adanya makrifat kita kepada Allah. Sebagaimana gerakan badan itu menunjukkan adanya kehidupan di dalam diri kita. Kenapa kita bisa ngomong? Karena kita hidup. Kenapa tangan kita bisa bergerak? Karena kita hidup. Di dalam jasad kita ada nyawa, ada ruh. Nah, jadi gerakan melakukan taat ibadah kepada Allah itu menunjukkan gerakan adanya makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Sebagaimana adanya gerakan badan kita itu menunjukkan adanya kehidupan di dalam diri kita. Yang terakhir diterangkan pula, man kana bi taati indallahi qariban kana bainan nasi qariban. Barang siapa yang dengan ketaatan ibadah kepada Allah merasakan dekat dengan Allah, maka dia akan merasakan asing dari manusia. Maksudnya adalah barang siapa yang telah merasakan dirinya dekat dengan Allah, maka dia tidak akan merasa takut kepada siapapun. Yang dia takuti cuma satu, Allah. Allah. Yang kedua, janganlah sekali-kali kita menjadikan hawa nafsu sebagai raja, sebagai pemimpin di dalam diri kita. Karena jikalau kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai raja di dalam diri kita, maka tentu kita akan celaka dunia dan akhirat. Seorang ulama mengatakan, tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asron wa wailun liman kana hawahu amiron wa aklu asiron. Berbahagialah, beruntunglah bagi orang yang akalnya menjadi raja di dalam dirinya, menjadi pemimpin di dalam dirinya, sedang hawa nafsunya menjadi tawanan. Dan celakalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai raja dalam dirinya dan akal sehatnya sebagai tawanan. Orang kalau menjadikan hawa nafsu sebagai raja dalam dirinya, maka seluruh anggota badannya akan dikendalikan oleh hawa nafsu, akan didorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, dan akal sehatnya tidak jalan. Maka jadikanlah akal sehat kita sebagai pemimpin bagi diri kita, dan jadikanlah hawa nafsu yang ada dalam jasad kita sebagai tawanan, sebagai orang yang dipenjara. Demikian barangkali para jamaah yang terakhir, man tarokat junuba raqqa qalbuh wa man tarokal harama wa akalal halal sopat fikratuh. Barang siapa meninggalkan dosa
Barang siapa meninggalkan dosa, raqqa qalbuh, maka niscaya hatinya akan lembut. Kalau orang jauh dari perbuatan dosa, hatinya akan lembut. Kemudian, dan barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah, dan dia selalu berusaha untuk mengkonsumsi makanan minuman yang halal, apa kata Nabi? Sopat fikratuh, maka akalnya, pikirannya akan cemerlang, inteligensinya, IQ-nya akan cerdas. Kalau badan kita, tubuh kita sepi dari barang-barang yang haram, yang masuk ke dalam tubuh kita yang halal. Rasulullah bersabda, ijadaholal halal, kharajal halal, wa ijadaholal haram, kharajal haram. Kalau yang masuk ke dalam perut kita makanan minuman yang halal, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang halal, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, akan melahirkan perbuatan-perbuatan ibadah yang mengandung nilai-nilai pahala. Matanya akan digunakan untuk memandang Al-Quran, telinganya akan digunakan untuk mendengarkan pengajian, tangannya akan digunakan untuk memberikan sedekah, untuk menolong orang lain, kakinya akan dijalankan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke masjid, ke majlis taklim dan sebagainya. Itu kalau yang masuk barang yang halal. Tapi kalau manusia selalu memasukkan barang yang haram, maka kharajal haram, yang akan keluar juga perbuatan-perbuatan haram, melahirkan perbuatan-perbuatan haram yang dilarang oleh Allah. Contoh, orang kalau gila judi, bawaannya pengen judi terus. Kalah, terus dia penasaran, judi lagi pengen menang. Kalah lagi, penasaran, judi lagi penang. Masa saya kalah terus? Pasti saat ini saya menang judinya. Terus, begitu dapat uang hasil judi, pasti mendorong kepada perbuatan maksiat. Maka dia poya-poya, dia main cewek, dia mabuk-mabukan, dia hura-hura. Karena itu hasil barang haram. Dan barang haram itu bisa menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita enggak akan dijawab, enggak akan direspon, enggak akan didengar oleh Allah kalau perut kita kemasukan barang yang haram. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asyani wa daraji, atbatan ya jiratal ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.